Kalau kita lihat berita-berita di TV ini kan masing-masing paslon ini kan mengklaim dirinya menang, Pak Ustadz. Pak Ustadz Tobak ini percaya nggak hasil quick count yang di TV tentang Jokowi menang di Pilpres kemarin? Yus, saya tidak bicara tentang kemenangan beliau Pak Jokowi sebagai presiden, karena bagi saya sudah selesai. Yang jelas beliau adalah mendapat kemuliaan dengan bisa masuk ke Al-Hujrah Asy-Syarifah. Tidak sembarang orang, Yus. Kita bisa ke Ka'bah, sebuah kebanggaan. Tetapi bisa masuk lewat pintu Al-Hujrah Asy-Syarifah adalah tidak semudah yang kita bayangkan. Orang itu adalah orang-orang tertentu. Dalam bahasa sufinya, orang itu tuh pasti mendapat murad, Yus. Murad itu apa? Orang itu dipanggil datang sowan kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena kecintaan orang itu kepada Rasulullah dan Rasulullah menyintai orang itu. Karena saya sendiri tidak pernah mendengar cerita orang Indonesia bisa masuk ke Al-Hujrah Asy-Syarifah kecuali seorang tukang mebel karena dihina dan difitnah banyak orang. Hanya itu cerita yang ada. Kenapa Pak Jokowi bisa tembus ke pintu itu? Mungkin karena beliau sebagai Presiden Republik Indonesia dengan pengabdiannya, dengan dharma baktinya, dengan ketulusan dan keikhlasan serta kejujurannya untuk mengabdi, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia tanpa pamrih. Selain itu diingat, selama ini dalam waktu yang rentan yang sangat lama, beliau selalu difitnah, dicaci maki, dihujat, bahkan difitnah. Justru yang fitnah beliau adalah rakyatnya sendiri. Rakyat yang selama ini diayomi, rakyat yang selama ini dipimpin, rakyat yang selama ini pengen disejahterakan beliau dengan program-program beliau, dengan kerja-kerja keras beliau. Nah, itu ciri-ciri orang yang mendapatkan anugerah, yang mendapatkan keberkahan untuk bisa memasuki pesarian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Itu ciri-cirinya, Yus. Itulah kita bangga yang namanya Pak Jokowi diberi keistimewaan, kelebihan, mendapat murad bisa masuk ke Al-Hujrah Asy-Syarifah bersama istri dan keluarganya. Kita mengharap semoga beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan inayah, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memimpin negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Itu, Yus, yang perlu kita perhatikan. Kita hanya bisa mengharap dan berdoa dengan berakhirnya pemilihan presiden ini, semoga negara kita yang kita cintai selalu dianugerahkan pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak zalim, pemimpin yang betul-betul mempunyai niat, tekad, dan tujuan baik untuk mensejahterakan Indonesia. Kita hanya bisa berdoa dan mengharap semoga seluruh rakyat Indonesia, rakyat yang selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai umat Islam hanya mengharapkan syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil kiamah nanti. Tentunya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Kita merajut persatuan dan kesatuan yang terkoyak-koyak akibat perbedaan pendapat. Jangan sampai kita korbankan, Yus, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia hanya beda pilihan seorang presiden, hanya beda pilihan dalam pemilihan umum. Kita berdoa dan mengharap semoga negara kita Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Amin Allahumma amin.